Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan routing statik pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, kita perlu mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer-nya di situs resminya. Jika sudah, kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke. Seperti ini tampilan Cisco Packet Tracer jika masih kosong. Nah, sebelum itu kita perlu berkenalan dengan Cisco Packet Tracer-nya. Apa sih Cisco Packet Tracer itu? Nah, Cisco Packet Tracer adalah sebuah aplikasi simulasi perangkat jaringan Cisco. Jadi, pada Cisco Packet Tracer ini kita bisa memilih perangkat-perangkat jaringan yang mau kita pakai. Misalnya kita mau pakai router, kita bisa lihat di menu routers di sini di bawah. Kita mau pilih switch, kita mau pilih hubs, kabel, dan perangkat-perangkat end device lainnya seperti PC, laptop, server, TV, dan lain-lain. Bisa dilihat di menu di bawah ini. Oke, tapi pada kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan routing statik. Jadi, yang perlu kita gunakan pada video kali ini yaitu sebuah router. Kita pilih router 2811. Kita drag ke sini. Nah, kita drag lagi. Kita drag satu lagi. Nah, lalu kita beri label. Kita asumsikan kalau ini router untuk sebuah kota A. Router, kita tulis di labelnya router kota A atau kota Makassar saja. Kita beri label lagi router kota Kabupaten Goa. Terus router Kabupaten Maros. Kita beri masing-masing label di sini. Lalu kita buat end device-nya dulu. Kita pilih switch 29524. Kenapa harus switch 29524? Nah, alasannya karena kita tunggu dulu dia booting, selesai booting. Nah, kalau selesai booting akan ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke config. Nah, kita bisa lihat di sini port fast Ethernet-nya dia menyediakan sebanyak 24 port. Jadi bisa banyak klien kalau kita menggunakan switch ini. Kita drag lagi satu di sini. Lalu kita drag lagi ke sini. Oke, sudah. Jika sudah, jika sudah, kita beri label. Kita beri label di sini. Pada kali ini saya akan menggunakan IP 10.10.1/30 pada fast Ethernet 1. Lalu saya menggunakan 10.10.10.2/30 pada fast Ethernet 2 di router Goa. Lalu kita beri label lagi. Saya akan menggunakan 10.10.10.3/30 pada fast Ethernet
fast Ethernet 3 untuk Kabupaten Goa. Terus 10.10.10.6 di slash 30 untuk fast Ethernet 1 di router Kabupaten Maros. Oh salah. Di sini slash 10.5. Nah, jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan kabel strike. Bisa dipilih di sini, di bagian bawah, lalu masuk ke menu connection, lalu pilih kabel strike, copper strike through. Ya. Kita sambungkan ini fast Ethernet 1. Lalu fast Ethernet 1 ke fast Ethernet 3. Nah, pada router Kabupaten Goa kita memiliki masalah. Nah, masalahnya router Kabupaten Goa cuma memiliki 2 port fast Ethernet. Nah, ada solusi yang tepat untuk kali ini. Kita bisa menambah modul portnya. Kita klik routernya, router Kabupaten Goa. Lalu kita off-kan terlebih dahulu routernya. Lalu kita pilih modul NM1FATX. Lalu kita drag ke sini. Lalu nyalakan kembali modulnya. Nah, bisa dilihat. Kita tunggu dulu bootingnya. Jika sudah selesai, kita lihat portnya sudah ada 3, sudah bertambah 1. Oke, kita lakukan hal yang sama di sini. Tidak perlu. Kita tidak perlu ini, karena yang butuh 3 port hanya di sini, Kabupaten Goa. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu fast Ethernet 1, lalu ke fast Ethernet 3-nya. Nah, setelah itu kita buat IP address terlebih dahulu. Kita masuk ke routernya, router Kota Makassar. Lalu masuk ke menu config. Lalu pilih fast Ethernet 0/0. Nah, router fast Ethernet 1 ini maksudnya router interface 0/0 ini itu mengacu pada FA1 yang saya tulis di label sini, karena Cisco-nya itu mulai hitungan mulai dari 0. Oke, kita pilih fast Ethernet 0/0, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.1, lalu masukkan subnet /30. Subnet /30 itu yaitu 255.255.255.252. Lalu port statusnya kita on-kan. Nah, kenapa port status harus on? Agar kita dapat saling berkomunikasi antar fast Ethernet 1 di router Makassar dan fast Ethernet 1 di router Goa. Seperti itu. Lalu kita close. Masuk ke router Kabupaten Goa. Masuk ke menu fast Ethernet 0/0. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.2 sesuai yang di label. Masukkan subnetnya 255.255.255/252. Lalu on-kan port status, lalu close. Nah, bisa dilihat gambar pada link kali ini sudah hijau. Itu menandakan router Makassar dan router Kabupaten Goa sudah memiliki network yang sama. Nah,
kita buat lagi untuk Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Kita masuk ke fast Ethernet 3. Kita masukkan IP-nya 10.10.10.5. Lalu masukkan subnetnya. Lalu on-kan port status. Lalu ke Kabupaten Maros, masuk ke config, masuk ke fast Ethernet 01 sesuai yang di label. Kita isikan IP-nya 10.10.10.6. Kita masukkan subnetnya 255.255.255.252. Lalu on. Ya, lalu close. Nah, kita bisa tes pada kali ini. Kita bisa melakukan ping. Kita masuk ke, kita klik ini menu surat simple PDU, lalu pencet router Makassar dan router Goa. Nah, kita lihat, oh masih file. Kita tes lagi. Nah, sudah sukses. Ketika kita melakukan ping ke sini dari router Makassar ke router Goa, itu sudah dapat terkomunikasi. Kita bisa lihat labelnya di bawah yang successful. Lalu kita tes Kabupaten Maros ke Kabupaten Goa. Masih file. Kita delete dulu. Nah, sudah sukses. Terus kita tes lagi di sini. Nah, masih file. Nah, ini masalahnya yang akan kita dapat. Kenapa dia file? Karena walaupun pada router kali ini memiliki satu segmen yang sama, tapi tidak memiliki jalur yang berbeda. Nah, jika kita sudah melakukan testing pada router Makassar, Kabupaten Goa dan Maros, kita buat lagi di sini. Kita hubungkan, kita hubungkan kabel strike menggunakan port fast Ethernet 1 ke switch pada port fast Ethernet 1 juga. Lalu kita beri label. Kali ini kita menggunakan IP 192.168.1.1/24. Masuk ke router 1, ke router Makassar, ke fast Ethernet 1. Lalu masukkan IP-nya 192.168.1.1. Lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0. Lalu port 1 kita on-kan. Oke. Nah, lakukan hal yang sama pada router Kabupaten Goa. Pilih kabel strike, hubungkan ke fast Ethernet 1. Oh, salah. Saya salah switch kali ini. Kita ganti switchnya dulu. Kita pilih switch 2950, bukan yang empty. Lalu kita pilih kabel strike, pilih fast Ethernet 1, lalu pilih fast Ethernet 1 pada switchnya. Oke, lakukan hal yang sama di router Maros. Oke, selesai. Lalu kita beri label di sini. Untuk Goa kita menggunakan IP 192.168.1.2, 2.1
/24. Kita masuk ke router gua. Lalu masuk ke fast ethernet 1. Masukkan IP-nya 192.168.1.2.1. Lalu masukkan subnetnya, lalu oke, on. Terus masuk ke router Maros. Masukkan IP-nya di fast ethernet 1. 192.168.3.1. Lalu port statusnya kita on kan. Oh ya, kita belum melakukan penambahan label di sini. Kita beri label di sini. 192.168.3.1/24. Oke. Sudah? Nah, jika sudah, yang perlu kita lakukan adalah kita akan menambahkan klien pada masing-masing router ini. Kita simulasikan pada kali ini masing-masing memiliki 10 klien. Nah, kita masuk ke menu Network Device. Ke End Device, lalu pilih PC. Kita drag 10 PC di sini. Lalu masuk ke PC-nya, lalu masuk ke desktop. Lalu pilih IP configuration. Pastikan semua PC yang ada di masing-masing klien router kota tersebut menggunakan IP DHCP. Lalu kita close, kita ubah manual masing-masing. Kita ubah manual, nanti pada step kali ini bisa di skip atau dipercepat. Oke, jika sudah, kita hubungkan menggunakan kabel strike ke switch-nya. Ini bebas menggunakan port apa saja, selama portnya mencukupi. Oke, jika sudah terhubung kabelnya, kita lakukan hal yang sama pada kota Maros dan Goa. Kita bisa copy paste routernya.
kita hubungkan secara manual. Oh ya, pastikan setelah melakukan copy paste PC-nya, pastikan di sini kembali di HCP. Kita rubah manual lagi. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel strike lagi. Kita hubungkan manual. Nah, oke. Jika sudah terhubung semua, maka tampilannya akan seperti ini, agak semrawut. Nah, tapi ini belum terhubung semua, walaupun pada link kabelnya sudah terlihat hijau. Nah, pada kali ini, sebelum melakukan routing, kita akan mengkonfigurasi DHCP-nya terlebih dahulu.
kita akan mengkonfigurasi DHCP Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Goa. Oh, labelnya hilang, tenggelam. Nah, apa sih DHCP itu? Nah, secara garis besarnya, DHCP itu adalah kita pada router misalnya, pada router servernya, pada router pusatnya, kita akan meminjamkan IP pada klien-klien yang banyak ini, atau bisa dibilang IP otomatis lah. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan setting IP statik atau IP manual lagi. Jadi kita akan mengkonfigurasi IP-nya secara otomatis di servernya di sini, di router Makassar atau di ketiga router ini. Lalu nanti kliennya akan melakukan request IP. Jadi pada routernya akan memberikan secara acak IP apa saja yang boleh dipakai. Namun syaratnya kita perlu lihat kita menggunakan prefix berapa pada IP kita. Nah, jika kita menggunakan IP/24, maka kita bisa menggunakan IP sebanyak 254. Nah, jika /30, kita hanya bisa menggunakan 2. Seperti itu gambaran besarnya. Oke, langsung saja kita masuk ke routernya, masuk ke menu CLI. Nah, sebelum masuk ke CLI, sebelum masuk ke mode konfigurasi, kita nyalakan terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan perintah enable. Nah, jika sudah terlihat tanda pagar seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke mode CLI-nya. Nah, namun kita perlu masuk lagi ke mode konfigurasinya. Perintahnya yaitu conf spasi t. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, itu tandanya kita sudah masuk ke mode konfigurasi. Nah, selanjutnya kita pilih interface fast Ethernet yang akan kita simpan DHCP-nya. Nah, pada kali ini saya akan menyimpan DHCP-nya di fast Ethernet 1. Jadi, saya akan pilih fast Ethernet 1-nya dulu. Kita pilih perintahnya interface fast Ethernet 0/1. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah untuk membuat DHCP-nya. Perintahnya yaitu IP DHCP pool nama pool IP-nya. Pada kali ini saya akan menggunakan namanya yaitu router Makassar. Enter. Lalu masukkan perintah lagi network. Nah, network di sini merujuk pada IP yang ada di fast Ethernet 1. Nah, sedangkan IP di fast Ethernet 1 yaitu 192.168.1.1. Jadi kita masuk lagi IP network 192.168.1.0. Masukkan subnetnya yaitu 255.255.255.0. Salah. Kita pilih dulu. Kita tulis ulang interface fast Ethernet 0/1. Lalu kita buat IP DHCP pool router Makassar. Lalu kita tulis lagi network 192.168.1.1.0. Subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita akan setting IP default dari DHCP ini. Kita tulis default minus router. Nah, 192.168.1.1. Nah, enter.
Lalu kita lakukan hal yang sama pada router Maros dan router Goa. Kita masuk ke CLI. Kita enable dulu. Masuk ke mode konfigurasi. Lalu pilih pilih interface yang akan disimpan di ACP-nya. Nah, untuk Kabupaten Goa, kita pilih fast Ethernet 1, 0/1. Masuk ke CLI. Lalu masukkan perintah IP DHCP pool Kabupaten Goa. Lalu masukkan perintah network dan masukkan IP dari IP fast ether 0/1. 2168 2.0 255.255.255.0. Lalu default router 192.168 2.1. Oke, exit. Kita masuk lagi ke router Maros. Masuk ke CLI. Kita enable. Baru masuk mode konfigurasi. Kita pilih interface fast Ethernet 0.0/1. Pilih interface. Ethernet 0.1. Lalu masukkan network, lalu IP networknya 92.168 3.0 255.255.255.0. Ada kesalahan, kita lihat dulu. Lalu kita masukkan ulang network 192.168 3.0 255.255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya. Default router 192.168 3.1. Oke. Jika selesai, kita cek masing-masing IP-nya di sini. Nah, bisa dilihat pada menu fast Ethernet yang di sini, atau boleh lihat di sini. Ini sudah mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita setting manual. Ini sudah dapat 1.2. Ini kita cek. Ini masih statik ya, kita request dulu. Kalau ini juga sudah dapat. Coba yang ini juga sudah dapat 3.0. Nah, jadi jika kita tes masing-masing untuk ngeping sudah sukses. Untuk Kabupaten Goa, tes ping. Oh, masih file ya. Kita hapus dulu.
Nah, ini sudah sukses juga. Lalu kita cek lagi. Tes. Ini juga sudah sukses. Nah, pada step terakhir ini saya akan melakukan routingnya, konfigurasi routing statik. Nah, kita akan mulai dari router Makassar. Kita masuk ke sini, masuk ke config, lalu static. Nah, pada menu network di sini kita akan masukkan router IP router yang akan kita tuju. Nah, dari Makassar ke Maros kita akan melewati IP 10.10.2. Lalu tujuannya yaitu IP 192.168.2.1. Jadi pada kolom network saya akan masukkan 192.168.2.0, yaitu IP network Kabupaten Goa. Lalu subnet masknya 255.255.255.0. Lalu pada next hop yaitu jalur yang saya lewati. Jadi untuk ke router Makassar ke router Goa, saya melewati IP 10.10.10.2. Jadi di next hopnya masukkan 10.10.10.2. Lalu add. Nah, sudah ada perintahnya di sini. Lalu kita masukkan router Kabupaten Maros. Nah, caranya sama. Kita masukkan IP tujuan router Maros yaitu 3.0. Lalu next hopnya sama. Untuk menuju ke router Maros, saya melewati IP 2.10.2. Lalu kita add. Lalu close. Lalu kita lakukan hal yang sama di router Goa. Masuk ke config, lalu static. Nah, di sini untuk menuju ke IP router Kota Makassar, IP kliennya kita masukkan 92.168.1.0. Lalu subnetnya 255.255.255.0. Lalu jalurnya kita melewati IP 10.10.10.1. Lalu add. Lalu kita buat lagi jalur untuk menuju ke router Maros. Nah, IP router Maros yaitu 3.0. Lalu kita melewati jalur untuk menuju ke router Maros yaitu 10.10.10.6. Kita add, lalu close. Nah, terakhir kita buat untuk router Kabupaten Maros. Kita buat konfigurasinya. Masuk ke router Maros, masuk ke menu config, lalu static. Nah, pertama untuk menuju ke router Goa, kita masukkan IP-nya 192.168.2.0. Subnetnya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita masukkan jalurnya. Nah, untuk menuju ke jalur router Goa, saya melewati IP 10.10.10.5. Kita add. Lalu untuk menuju ke router Makassar, kita masukkan IP Makassar yaitu 192.168.1.0. Subnetnya sama, jalurnya pun sama, melewati 10.10.5. Kita add. Oh, ada salah. 1.0. Add. Lalu kita close. Oke. Lalu kita akan tes. Oke, kita akan melakukan tes ping untuk router Makassar ke router Goa. Ya.
Sudah berhasil, bisa saling ngeping. Terus dari Maros ke Goa. File ya. Kita coba ke komputer. Nah, setelah selesai melakukan routingnya, kita akan tes ping melalui masing-masing klien kota ini. Kita akan tes dari Makassar ke Maros. Oke, berhasil. Kita lakukan Maros ke Makassar. Sukses. Lalu ke Maros dan Goa. Sudah sukses. Lalu Goa ke Maros. Sudah sukses juga. Terakhir, kita lakukan Goa ke Makassar. Sukses. Lalu Makassar ke Goa. Sukses juga. Jadi, kesimpulan dari video ini yaitu ketika kita melakukan routing statik, kita menghubungkan beberapa jaringan yang memiliki IP yang segmentasinya berbeda. Nah, seperti router Makassar memiliki IP 192.168.1.1 dan IP-nya yang berbeda untuk setiap kliennya. Maros memiliki 3.1 dan masing-masing kliennya. Dan Goa memiliki 2.1 dan masing-masing kliennya. Nah, terus jalur yang akan dilewati masing-masing yaitu IP penghubungnya, yaitu untuk Makassar melewati IP Ethernet satunya yaitu 10.2 dan Maros melewati IP 10.5. Seperti itu. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.